Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pada titik itu, di tanah kosong di luar istana gurun leluhur, para penggarap yang berkumpul di sini menemukan dua sosok yang terbang di langit. Cepat lihat. Sebenarnya ada orang yang berani terbang di sekitar istana gurun leluhur? Para pembudidaya ini menatap Ancestor Devil dan Sue Ying. Pada saat itu, iblis leluhur sedikit mengerutkan kening saat dia mengeluarkan tekanan yang tak terlihat, mencegah para pembudidaya membuka mata mereka. Mereka hanya bisa merasakan penindasan yang mengerikan di jiwa mereka, dan tidak bisa membantu tetapi menurunkan kepala mereka setelah itu. Bukan hanya dewa sejati, bahkan dewa void semua menundukkan kepala mereka. Tetapi mereka merasa lebih takjub di hati mereka. Kekuatannya tidak terduga. Gurun leluhur adalah seseorang di alam primal chaos yang legendaris. Bahkan para murid dan bawahannya harus mendarat dari jauh sebelum berjalan dengan patuh ke istana gurun leluhur. Mereka yang berani terbang tinggi di istana gurun leluhur, seharusnya menjadi keberadaan primal chaos. Petik 2. Alam primal chaos? Itu adalah seseorang di ranah primal chaos? Beberapa dewa sejati yang sedikit lebih naif merasakan dampak besar pada jiwa mereka ketika mereka mencoba melihat ke atas, namun mereka masih mencoba yang terbaik untuk membuka mata mereka. Setelah itu, penindasan yang mengerikan membuat mereka menundukkan kepala tanpa sadar. Alam primal chaos. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa aku dapat melihat seorang ahli di alam primal chaos dalam hidup aku. Beberapa dewa sejati hampir tidak bisa mengendalikan kegembiraan mereka. Orang-orang di ranah primal chaos biasanya akan menjadi raksasa dari suatu area di dunia suci. Jumlah mereka terlalu sedikit. Bahkan mereka yang tiba di luar istana gurun leluhur tidak akan mendapat kesempatan untuk menjadi murid istana gurun leluhur karena hanya 100 di antaranya yang akan dipilih dengan mayoritas tersingkir. Bahkan jika mereka menjadi murid, tidak pasti apakah mereka akan melihat status tertinggi istana gurun leluhur sendiri. Jauh di atas istana gurun leluhur, iblis leluhur tetap dingin saat dia berdiri di sana. Sue Ying berdiri di sisinya. Mendengar suara-suara dari bawah, Sue Ying tidak bisa tidak bertanya, apakah begitu sulit untuk bergabung dengan negara adik kuasa di dunia suci? Mereka yang benar-benar dapat membentuk negara adik kuasa di suatu wilayah setidaknya telah mencapai ranah primal chaos. Leluhur iblis berkata dengan acuh tak acuh, adapun dewa void biasa, atau orang-orang di ranah persatuan. Mereka mungkin saja dibunuh pada suatu wilayah tertentu hari. Mereka tidak dapat benar-benar tetap tegar. Tanpa kekuatan dan tanpa dukungan yang kuat, tidak mungkin bagi mereka untuk membentuk negara adik kuasa di suatu daerah. Petik 2. Sue Ying tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Misalnya, dunia suci Unicorn Timur memiliki 3 kekuatan super dengan dewa-dewa kosmos yang menopang mereka. Mereka masing-masing adalah tulang Ancestor, Blade Emperor, dan Void Primogenitor. Ancestor Devil berkata, dan Void Primogenitor hanya bersedia melindungi beberapa makhluk kosong juga beberapa yang benar-benar mendapatkan warisannya sebagai Void Walker. Dengan demikian, itu hanya mimpi bagi setiap penggarap untuk bergabung dengan sekte di bawah Primogenitor Void. Petik 2. Tuan Kota Luo lebih transendental. Dia tidak lebih lemah dari Dewa Kosmos, namun dia sama sekali tidak merekrut murid, kata leluhur iblis. Jadi, hanya ada Blade Emperor, tulang Ancestor dan puluhan keberadaan ranah primal chaos yang benar-benar merekrut murid di dunia suci Unicorn Timur. Leluhur iblis berkata, dan setiap negara adidaya hanya akan merekrut beberapa murid. Mengingat seberapa besar dunia suci ini, mereka yang benar-benar bisa bergabung dengan sekte sangat sedikit dan jauh di antara keduanya. Mengapa mereka tidak merekrut lebih banyak? Sue Ying bertanya, dengan merekrut lebih banyak murid, kekuatan super akan menjadi lebih kuat, dan itu juga akan membantu para penggarap di seluruh dunia yang suci. Leluhur iblis menatap Sue Ying, naif. Sue Ying tertegun. Apa alasan mereka mengandalkan kekuatan super? Beberapa teknik budidaya telah lama tersebar jadi mengapa mereka masih ingin bergabung dengan negara adidaya? Leluhur iblis berkata, itu semua demi sumber daya. Petik 2. Sumber daya, Sue Ying tampak termenung. Seperti sistem agama ibu leluhur atau sistem budidaya garis keturunan,
Keduanya membutuhkan bahan eksternal untuk terobosan. Tipe prajurit terkuat biasanya membutuhkan bahan eksternal untuk merusak tubuh mereka. Leluhur iblis berkata, bahkan sistem Hex atau hukum dan misteri mendalam yang sangat menekankan pada kultivasi memerlukan bantuan dari orang lain. Hex adalah semua tentang meneliti berbagai keberadaan, dan pembudidaya sistem ini memerlukan tulisan suci dari senior untuk membantu mereka dan segala macam bahan berharga untuk penelitian. Dan sangat sulit untuk menerobos dalam hukum dan sistem misteri yang mendalam karena memerlukan sejumlah besar tulisan suci dari manula juga. Semakin dalam pemahaman tentang hukum dan misteri mendalam, semakin mudah untuk dipupuk. Petik 2. Lebih jauh, heksa dan hukum dan sistem misteri yang mendalam yang sangat berfokus pada kemampuan pemahaman dapat memanfaatkan materi eksternal untuk bantuan. Tanpa tergantung pada bahan eksternal, seseorang mungkin hanya mencapai ranah persatuan misalnya, dan dengan materi berharga membantu budidaya mereka, partai mungkin dapat mencapai ranah primal chaos. Leluhur iblis memandang Sui Ying, ini adalah kasus bagi mereka yang sangat menekankan kemampuan pemahaman. Tidak mungkin untuk menerobos sistem lain tanpa sumber daya yang memadai. Petik 2. Dan berapa banyak sumber daya yang bisa kamu dapatkan jika kamu melakukan petualangan sendirian di dunia suci? Jika seseorang bergantung pada kekuatan super itu secara alami akan membantu para murid di sektenya, memastikan dia menerima setidaknya sumber daya paling mendasar. Leluhur iblis berkata, karena mereka harus menyediakan sumber daya, setiap kekuatan super akan membatasi jumlah slot untuk perekrutan. Petik 2. Sui Ying mengangguk. Baik. Sumber daya. Dia juga mencari cara untuk membantu Jing Qiu dan Yuer dengan menemukan bahan berharga yang akan membantu dalam kultivasi. Dan mereka harus waspada ketika merekrut murid juga. Leluhur iblis mengabaikan di bawahnya, 5 dunia suci dan kekacauan primal batal sama sekali tidak damai. Berbagai negara adik kuasa bertarung dalam kegelapan, dan bahkan dewa kosmos pun bisa jatuh. Adalah normal untuk mengirim beberapa mata-mata untuk bergabung dengan negara adik kuasa musuh. Karena itu, sangat penting bagi negara adik kuasa untuk tetap waspada saat merekrut murid. Petik 2. Sui Ying tertegun. Kamu masih beruntung, datang dari kosmos kampung halaman kami, dan kamu juga telah melewati uji coba ground awal, memungkinkan kamu untuk secara langsung menjadi murid berjubah emas dari kuil surga Void Agung kami. Leluhur iblis berkata, ada banyak penggarap yang benar-benar iri pada kamu di dunia suci. Secara alami, kita yang keluar dari kosmos juga akan kekurangan teknik. Kesulitan budidaya bahkan lebih tinggi. Balita di dunia suci mulai dari dunia transenden, dan mereka akan menjadi dewa ketika mereka dewasa. Mereka memiliki waktu yang relatif lebih mudah selama budidaya. Ada juga teknik budidaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mereka pelajari. Hanya saja persaingan untuk sumber daya sangat ketat. Secara alami, tidak mudah untuk mempelajari puncak, atau seni absolut berlevel tertinggi karena mereka tidak dapat menyebar keluar. Petik 2. Sui Ying mengangguk mengerti. Hahaha, leluhur iblis, kamu sebelumnya baru saja meninggalkan tempat ini belum lama ini, namun kamu di sini lagi? Suara yang jelas dan cerah terdengar. Sesosok gemuk terbang dari jauh. Dia memiliki 6 lengan, kulit hijau dan penuh dari telinga ke telinga. Setelah menyelesaikan tugas, aku secara alami harus kembali. Aku harus menyusahkan gurun leluhur untuk mengirim aku kembali ke Seven Star Oceanic Secret World, leluhur iblis berkata. Baiklah, baiklah, baiklah. Secara alami aku senang melakukannya, kamu datang ke sini hanya untuk bocah kecil ini? Gurun leluhur yang gemuk melihat ke arah Sui Ying. Dia adalah murid berjubah emas dari kuil surga Great Void aku. Leluhur iblis mengangguk. Aku tidak akan menagih kamu untuk membawa penguasa dewa sejati tambahan. Leluhur gurun tertawa, aku yakin kamu tahu aturannya. Kamu seharusnya tidak membawa terlalu banyak makhluk dalam harta Eden kamu. Kalau tidak, jika melebihi batas kendali aku, transmisi akan gagal. Petik 2. Aku mengerti, hanya ada satu orang lagi dibandingkan dengan datang ke sini. Leluhur iblis mengangguk. Baiklah, harga lama kalau begitu. 15 Origin World Rocks. Leluhur iblis terkekeh. Sui Ying dalam hati tercengang setelah mendengarnya. Benar-benar kejam. Bola Bali menghabiskan total 30 Origin World Rocks. Menurut pemahamannya,
Kapal terbang Primal Chaos biasa hanya berharga sekitar 50 Origin World Rocks. Tapi leluhur iblis seharusnya mendapatkan banyak harta dari membunuh di 200 atas tanah. Kali ini jelas merupakan penghasilan besar baginya. Ayo cepat, leluhur iblis melambaikan tangannya, menyebabkan banyak batu yang memancarkan warna khusus untuk terbang. Batuan ini mengandung kekuatan yang akan mengejutkan hati orang lain yang melihatnya. Mereka bahkan bisa merasakan jiwa mereka bergetar dengan dorongan kuat untuk memakannya. Origin World Rocks. Potongan-potongan itu meledak keluar dari dunia suci kuno primitif yang paling awal, dan terbentuk dari energi asal. Dikatakan bahwa Origin World Rocks sangat penting bahkan bagi dewa kosmos. Ikut aku, leluhur iblis tertawa lahap. Dia sangat ramah. Bisnis teleportasi seperti ini menargetkan para ahli ini karena yang lebih lemah bahkan tidak bisa mengeluarkan Origin World Rocks yang cukup. Entah itu atau mereka tidak mau menghabiskan, atau bahkan membelinya. Gurun leluhur membawa Sui Ying dan leluhur iblis ke aula istana yang kosong. Ada arai yang terletak di tengah aula istana ini. Leluhur iblis membawa Sui Ying dengan sangat akrab ke dalam barisan. Weng! Dua pilar cahaya ditembakkan dari mata gurun leluhur, membungkus seluruh arai. Kekuatan unik turun di sini. Sui Ying menahan napas. Gurun nenek moyang termasuk dalam sistem kultivasi kuno. Kultivasi kuno berasal dari dunia suci kuno yang primitif, dan merupakan sistem budidaya paling awal. Ada yang kuat dan lemah di antara mereka yang mempelajari sistem budidaya kuno, dan mereka menghususkan diri dalam segala macam metode juga. Beberapa mampu mengintai apa yang terjadi sangat jauh, dan beberapa dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke dunia suci yang berbeda. Beberapa mampu meramalkan, dan tingkat akurasinya lebih dari 80%. Apapun, kemampuan aneh semacam ini semuanya termasuk dalam kultivasi kuno. Seperti saat ini, keberadaan terkuat samar, bahwa Tuan Suci, yang menduduki dunia suci kuno, milik sistem budidaya kuno. Weng! Sui Ying melihatnya. Dia melihat ruang di sekelilingnya terdistorsi dan runtuh. Ruang lain yang jauh juga runtuh. Keduanya mulai terhubung satu sama lain, membentuk koridor kosong yang sangat pendek. Kekuatan yang tak terlihat menelan iblis leluhur dan Sui Ying, membawa mereka ke koridor kosong. Ruang di sekitarnya mungkin tampak meremas dan menarik pada saat yang sama, tetapi dalam sekejap mata, pemandangan di depan berubah. Honglong gelombang, ruang di sekitarnya kembali seperti biasanya. Leluhur iblis dan Sui Ying muncul di udara. Leluhur iblis menyapu di sekelilingnya sebelum mendengus, dia telah memindahkan kami sedikit dari lokasi kami. Kami masih harus bepergian. Petik 2. Karena jaraknya terlalu jauh, teleportasi tidak sepenuhnya akurat. Sila gelombang, terowongan vortex ruang waktu dicabut. Iblis leluhur membawa Sui Ying. Kali ini, itu cepat. Hanya butuh setengah hari sebelum mereka keluar dari pusaran ruang waktu. Mereka masih terletak di udara. Iblis leluhur membawa Sui Ying bersama saat mereka terbang. Tiba-tiba, mereka bentrok dengan sesuatu, menyebabkan riak tak terlihat terbentuk di kekosongan di sekitarnya. Keduanya segera menembus dan menghilang. Sui Ying hanya merasa lingkungannya berubah. Dia tahu dia telah memasuki ruang khusus. Di kejauhan, ada banyak gunung yang menjulang tinggi. Gunung-gunung ini semuanya berisi istana gua di atasnya. Banyak gunung apung mengelilingi pusat yang berisi tanah terapung yang besar. Tanah ini memiliki rantai istana di atasnya. Di pusatnya, ada istana yang sangat menyilaukan. Istana itu megah, dan sinarnya menutupi setiap inci ruang ini. Aku di sini, kuil void besar. Pikir Sui Ying. Seringai muncul di wajahnya. Di kejauhan, masih ada pembudidaya terbang. Mereka semua adalah bagian dari kuil surga Great Void. Beberapa dari mereka telah berbalik, hanya untuk melihat Punishment Hall Palace Master Iblis leluhur. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka tidak lagi berani melihat ke belakang. Tapi tetap saja, mereka bergumam dalam hati, sepertinya ada penguasa dewa sejati di samping Master Istana Hukuman Hall. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sui Ying mengikuti iblis leluhur. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah beberapa pembudidaya jauh. Melihat ke atas, mereka hampir semua dewa sejati. Menurut apa yang aku tahu, ada sangat sedikit dewa void di dalam kuil surga void besar.
Bahkan tidak ada Dewa Void di sini dibandingkan dengan berapa banyak yang ada di lebih dari 200 negeri kekacauan primer, pikir Sue Ying. Dalam kehampaan kehancuran primal yang luas, melintasi banyak kosmos dan banyak kehancuran-kehancuran primal, jumlah Dewa Void bertambah hingga jumlah yang sangat besar. Di dalam dunia suci saja, ada begitu banyak Dewa Void yang bisa menakuti orang lain. Tetapi ada sangat sedikit Dewa Void di dalam kuil surga Void besar. Bahkan jika murid Dewa sejati menjadi Dewa Void, jika mereka tidak mencapai tingkat yang memadai, mereka akan ditempatkan di luar kuil surga Void besar di kota kekacauan utama. Seseorang harus tahu bahwa Great Void Heaven Temple adalah salah satu dari 3 dasar suci dari Seven Star Oceanic Secret World. Banyak makhluk hidup menangis dan berteriak ingin bergabung dengan kuil surga Void besar. Demi meningkatkan kekuatan Goeverning, mereka bahkan telah membangun 12 kota kekacauan utama di Seven Star Oceanic Secret World. Setiap kota kekacauan utama akan mengagumi suatu wilayah. Beberapa akan mengawasi dunia yang sakral, merekrut murid, membuat perjalanan yang nyaman dan melakukan hal-hal lain. Dewa Void yang lebih lemah akan ditempatkan di luar kota-kota kekacauan utama. Tetapi bahkan Dewa Void yang lebih lemah telah menjadi satu melalui hukum dan sistem misteri yang mendalam. Mereka telah mendapat bimbingan dari kuil surga Void besar, dan kekuatan tempur mereka jauh melampaui Dewa Void biasa di dunia luar. Lihat, iblis leluhur membawa Sue Ying menuju pulau terapung. Ada 12 gua hunian di hunian terapung ini, dan masing-masing hunian memiliki ukuran yang berbeda. Ini juga adalah Pulau Yusing, leluhur iblis menunjuk ke rumah-rumah gua itu, menurut lokasi tempat tinggal gua tertinggi bagi murid berjubah emas berjubah 1. Yang berikutnya adalah untuk peringkat kedua saat ini, dan seterusnya sampai murid peringkat ke-10. 2 sisa gua yang tersisa dimaksudkan untuk murid berjubah emas yang muncul di dalam kosmos sama seperti kamu, Sue Ying, yang telah mengalami cobaan di kosmos kota kelahiran kamu. Ini jauh lebih mudah daripada tantangan dalam kuil surga Void besar sehingga kamu akan memperoleh manfaat yang relatif lebih rendah. Petik 2. Aku mengerti, Sue Ying mengangguk. Tuan Istana. Sebuah suara datang dari jauh. Ada seorang pria parubaya berjubah abu-abu yang datang dengan salam hormat. Tapi ini hanya bentuk boneka yang mencapai ranah Dewa Void. Ini adalah murid berjubah emas Dongbo Sue Ying. Leluhur iblis melihat ke bawah dan memerintahkan, dia akan menjadi tuanmu mulai hari ini dan seterusnya. Pelayan tua ini menyapa tuan. Pria parubaya berjubah abu-abu itu segera memberi hormat. Sue Ying, dia akan memberitahumu semua peraturan di kuil Void Heaven yang agung. Leluhur iblis berkata, Swordmaster awalnya akan menemuimu karena kamu berasal dari kota yang sama dengan kami, tetapi dia dan leluhur saat ini berada di pintu tertutup, dan diperkirakan bahwa keduanya akan keluar selama pertempuran peringkat para murid berjubah emas kamu. Ini sangat cepat karena hanya ada sekitar 30 juta tahun atau lebih sebelum pertempuran peringkat berikutnya. Petik 2. 30 juta tahun, Sue Ying merasa sedikit cemas. Bahkan jika kamu kalah kali ini, kamu selalu bisa menang di waktu berikutnya. Leluhur iblis dengan acuh tak acuh berkata, tidak perlu merasa seperti kamu telah kehilangan muka. Bakat yang paling menakjubkan dari kuil Void Surga Agung sangat menakjubkan. Kali ini, peringkat di 20 besar sudah sukses untuk kamu. Petik 2. Setelah leluhur iblis selesai berkata, dia tersenyum, baiklah, berkultivasi dengan benar. Kota asal kami, selain Swordmaster dan aku, kamu yang memiliki bakat bawaan tertinggi. Silsilah kita ini pada akhirnya terlalu lemah. Aku pasti akan melakukan yang terbaik, kata Sue Ying. Leluhur iblis mengangguk. Dia kemudian mengambil langkah sebelum berubah menjadi aliran cahaya yang menghilang jauh. Baru kemudian Sue Ying bergumam pada dirinya sendiri, top 20 dianggap sukses? Tuan, pelayan itu berkata dari samping, aku akan memberikan semua informasi mengenai kuil surga Void Agung untuk dikuasai. Segera, jimat komunikasi Sue Ying menerima sejumlah besar informasi. Meskipun dia juga menerima sejumlah besar informasi ketika dia berada di kota kelahirannya, pertama, itu tidak cukup detail dan kedua, informasi yang ditinggalkan oleh Forefather Tian Yu pada titik ketika kosmos diciptakan telah usang. Misalnya,
itu tidak termasuk informasi mengenai generasi murid dewa sejati ini. Oh, Sui Ying pertama kali melihat melalui informasi mengenai para murid dewa sejati. Saat dia melakukannya, dia merasa terdiam. Melintasi 5 dunia suci dan kekacauan primal yang luas batal, ketika membandingkan teknik pertempuran dan tingkat kedalaman gerakan, kuil void besar surga berada di peringkat 2 teratas. Dengan demikian, selain sejumlah besar dewa sejati yang ingin masuk, bahkan mereka yang memiliki kuil surga void besar memiliki hubungan baik dengan Pulau Primogenitor, dan wilayah suci cahaya giok telah mengirim orang untuk bergabung. Ada juga beberapa raksasa ranah primal chaos yang mengirim murid mereka sendiri ke kuil surga void besar. The Great Void Heaven Temple juga merilis sangat sedikit slot untuk kelompok bakat ini untuk masuk. Dengan demikian, persaingan antara para murid dewa sejati sangat hebat. 10 murid berjubah emas besar, selain mereka yang telah menjadi murid berjubah emas di masa lalu sebelum kembali ke murid berjubah ungu. Ada total 19 dari mereka. Sui Ying sedikit terdiam, dan ada beberapa yang belum menjadi murid berjubah emas sebelumnya tetapi dekat dengan kekuatan murid berjubah emas. Ada total sekitar 10 yang memiliki harapan untuk masuk ke dalam 10 besar. Petik 2. Mereka yang pernah menjadi murid berjubah emas telah berjuang untuk masuk ke 10 besar sebelum mencapai kosmos peringkat seni absolut. Setelah mencapai 10 besar, mereka akan mendapatkan peringkat mutlak seni kosmos bersama dengan segala macam sumber daya untuk membantu mereka tumbuh. Hanya saja para kultivator yang datang kemudian, seperti orang-orang berbakat tertentu, pada akhirnya akan menendang para murid berjubah emas di depan keluar dari posisi mereka. 19 pembudidaya ini menambahkan 10 penggarap yang terakhir bisa dengan mudah melampaui alam dan membunuh Dewa Void. Dan Sui Ying baru saja melewati cobaan yang lebih sederhana di kota kelahirannya. Tingkat kesulitan ini harus dengan mudah dimenangkan oleh lebih dari 100 murid dewa sejati di kuil surga Void Agung. Oleh karena itu, dengan seberapa keras penghakiman iblis leluhur, dia merasa bahwa Sui Ying mencapai 20 besar sudah sukses besar. Bagaimanapun, 19 pernah menjadi murid berjubah emas. Dan 20 besar benar-benar menakutkan. Aku mungkin telah mengembangkan pedang apokaliptik pertama, tetapi mereka yang bisa menjadi murid berjubah emas harus memiliki seni absolut mereka sendiri juga dan harus mengolahnya. Saat ini, aku tidak memiliki kepastian untuk mencapai 10 besar dengan kekuatan aku saat ini. Tepi yang tajam melintas di mata Sui Ying, tapi aku masih harus melakukannya. Petik 2. Karena hanya ketika dia masuk ke 10 besar selama tantangan internal dia bisa mendapatkan buah roh tambahan, yang diberikan oleh kuil surga Void besar. Ini adalah barang berharga yang digunakan untuk membantu dalam budidaya dan bernilai 50 Origin World Rocks. Seseorang harus tahu bahwa meskipun dia membunuh banyak makhluk kosong dan bahkan membunuh beberapa Dewa Void, jumlah total harta yang dia kumpulkan hampir tidak dapat mencapai 1 Origin World Rock. Tentu saja, menjadi murid berjubah emas, jimat defensif, dan senjata Dewa Kosong jauh lebih berharga. Harta pelindung Blackguard juga sangat berharga, tetapi tidak mungkin baginya untuk menjualnya. Lebih penting, buah roh pelengkap adalah sesuatu yang hanya dimiliki kuil surga Void besar. Biasanya, mereka akan melimpahkan mereka pada murid berjubah emas baru, dan meskipun ada harga, tidak ada yang bisa membelinya. Aku harus mendapatkannya, bahkan jika aku tidak bisa menggunakannya, aku bisa memberi Jingqiu dan Yuer. Sui Ying merasa perlu untuk mendapatkan buah ini. Hong lama sekali gelombang. Pintu rumah gua didorong terbuka. Hunian gua ini sedikit lebih kecil. Hanya ada satu halaman. Di dalamnya ada flat 3 kamar. Ini milik gua dengan peringkat terendah di antara para murid berjubah emas, namun itu sudah cukup untuk membuat banyak murid dewa sejati merah karena iri hati. Sui Ying memasuki tempat tinggalnya di gua sebelum dengan hati-hati melihat tempat yang akan ia tinggali sekarang. Pada saat Sui Ying mendorong pintu gua yang terbuka, ada beberapa murid dewa sejati lainnya yang melihatnya ketika mereka terbang. Pulau berjubah emas? Murid berjubah emas lain? Meskipun pulau tempat para murid berjubah emas tinggal disebut Pulau Yusing, banyak murid dewa sejati biasa-biasa menyebutnya Pulau Berjubah Emas karena di sanalah mereka ingin pergi. Mengapa murid berjubah emas lain muncul di luar 10 murid berjubah emas besar?
Oh benar, bukankah ada seseorang bernama Dongbo Sueying yang muncul sebelumnya sebagai seseorang yang berasal dari Starting Cosmos? Dia Dongbo Sueying? Semua murid ini saling berdiskusi. Beberapa bahkan mulai mencari tahu lebih banyak tentang dia sejak kuil Void Surga Besar telah mencatat banyak informasi mengenai Sueying saat dia tiba. Sebagai contoh, aura jiwanya, identitasnya sebagai murid berjubah emas dan kekuatan yang dimilikinya. Dengan demikian, para murid dewa sejati yang memiliki latar belakang dapat menyelidiki Sueying dengan cepat. Dia adalah Dongbo Sueying. Aku pernah mendengar bahwa leluhur iblis secara pribadi pergi untuk membawanya ke sini. Petik 2. Seorang bocah yang keluar dari kosmos sangat beruntung menjadi murid berjubah emas. Banyak murid dewa sejati merasa relatif iri dan tidak percaya. Banyak dari mereka telah tumbuh di dunia yang suci, dan mereka meremehkan orang-orang yang datang dari banyak kosmos dalam kekacauan primal. Tidak banyak. Tantangan yang akan datang akan segera datang, dan pada saat itu, aku hanya akan menantangnya. Pada saat itu, ada murid-murid dewa sejati yang menyatakannya. Setelah Sueying mengerti tempat tinggalnya sendiri di gua, ia meninggalkan rumahnya dan langsung terbang menuju tanah terapung terbesar yang terletak di pusat tempat itu. Dia jelas tidak membuang-buang waktu dan ingin pergi ke aula istana Gajah Myriad. Waktu itu ketika Swordmaster meninggalkan kosmos kampung halamannya dan memasuki kuil surga Void Besar, dia memasuki budidaya tertutup setelah memasuki balai istana Gajah Myriad. Saat dia pergi, dia telah menjadi dewa kosmos. Leluhur iblis juga masuk ke Myriad Elephant Palace Hall, setelah sampai di sini, membaca buku-buku yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Bagi mereka yang datang dari kosmos, Myriad Elephant Palace Hall adalah lokasi yang paling penting. Di sini tersimpan semua buku yang dikumpulkan Great Void Heaven Temple untuk jangka waktu yang lama. Apakah saudara senior murid Dongbo Sueying ini? Sebuah suara. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.